Tuhan yang menjadi bagian kita. Sungguh Tuhan menolong orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, yaitu di saat ini yang begitu menakutkan dalam kehidupan manusia, ya, adalah virus corona. Ya, virus corona ini juga ada bagian daripada bersih dari yaitu buah. Ya, dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya penyakit yang sama atau yang lebih kurang dengan hal ini. Apa itu? Penyakit kusta. Ya. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini, yaitu penyakit kusta rohani. Ya. Penyakit kusta rohani. Bagaimana penyakit kusta rohani ini? Ya, mari kita memperhatikan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Karena penyakit-penyakit yang ada ini, penyakit yang ada yang sering mengganggu akan hidup kita, baik dengan iman percaya kita. Ada yaitu 5 hal di dalamnya. Apa itu? Coba kita lihat bagaimana seorang yaitu Nabi atau hamba Tuhan yang disuguhkan atau menjadi kena dengan penyakit kusta. Siapa itu? Musa. Mari buka Alkitab. Mari membaca kita dengan Keluaran pasal 4. Ya. Keluaran pasal 4 dari ayat yang pertama sampai ayat 7, ya, dan nanti ayat 12. Tapi mari kita perhatikan dengan seksama, ya, yaitu di dalamnya saya akan membaca firman Tuhan dimulai dari ayat 2, ya lebih dekat, ya, atau kita awali dari ayat yang pertama biar lebih kan lebih pas, ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepada dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ya. Ini adalah perkataan, ya, antara Musa dengan Tuhan. Tuhan sudah memilih Musa menjadi nabi, menjadi pemimpin atau membawa bangsa itu. Tapi dengan yaitu kekurangan percayaan atau tidak percaya dengan apa kata Tuhan, ya, sehingga Tuhan menjadikan sesuatu yang tanda untuknya. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, ya, itu adalah dosa bagi kita. Ya. Kalau dikatakan dalam Amsal pasal 13 ayat 13, yang meremehkan firman akan menerima balasan. Jadi artinya dosa itu akan diberi. Ya. Coba kita lanjutkan dengan yaitu ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Tuhan lebih tahu siapa yang sebenarnya dipilih. Tetapi ada banyak alasan, termasuk dalam kehidupan seorang nabi ini. Ya. Jadi ada 5 hal, tadi saya sudah katakan, yang penyakit kusta ini, yang menular ini, membuat kehidupan anak Tuhan tidak sampai mendapatkan berkat. Perjalanan Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, ya, karena perlindungan daripada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang pertama adalah kalau yaitu kehidupan anak Tuhan, yaitu banyak alasan. Ya, banyak alasan. Ini penyakit kusta, penyakit rohaninya yaitu kusta.
Karena ini akan bisa menyebar. Jumpa kepada kawannya, kenapa enggak badan itulah? Ya karena ya seperti yang minggu yang lewat, dengan banyak alasannya, karena dia baru membeli lembu, baru membeli ladang dan lain sebagainya, termasuk dengan baru kawin, ya. Baru bekerja, baru mendapatkan gaji. Jadi tidak ada kesempatan biar dibawa dulu anak-anak untuk belanja ke mall. Ada banyak alasan. Kenapa banyak alasan? Karena tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada firman. Kenapa enggak ibadah? Agak malas. Kenapa? Ya itu bapak anak-anak marah-marah. Kok alasannya bapak anak-anak marah-marah? Kok enggak bisa ibadah? Iya. Ini alasan itu membuat kehidupan kita, iya, tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Dan ini adalah terkategori atau masuk di dalam penyakit kusta. Penyakit kusta ini adalah penyakit menular, dan penyakit kusta itu dalam bahasa Yunani dikatakan itu kusta adalah lepra. Ya. Lepra yang yaitu diawasi atau dijagai supaya jangan sampai menular. Makanya kalau ada kedengaran yang penyakit kusta di bangsa Israel, lalu langsung dibawa ke imam-imam, ditunjukkan dirinya kepada imam-imam, dan imam-imam yang menentukan apakah dia harus diusir. Supaya bagaimana? Supaya jangan kena bangsa itu. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, lihat keadaan ini. Ya. Kalau penyakit kusta ini merajalela di dalam kehidupan anak Tuhan, di dalam kehidupan yang bergereja, di dalam kehidupan orang Kristen, ya, diusir. Alasan Musa mempunyai alasan. Kalau saya datang dan berkata seperti itu, apa memang mereka mungkin bisa menerima perkataan saya? Malah mereka akan berkata, tidak ada Tuhan berbicara kepada. Ya. Bapak Ibu dan saudara yang diberkati Tuhan, mari bukakan hatimu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus berbicara dalam kehidupanmu. Apa yang harus kau lakukan? Yes. Sering kehidupan kita itu melawan, yaitu detik atau kata-kata yang terkandung atau yang ada di dalam hati kita. Sebenarnya Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menegur kita, tetapi kita sampai aja. Itu dosa, dan itu tergolong dengan penyakit kusta. Supaya terlihat keadaan ini, ya, bahwa Tuhan yang menyertai Musa. Apa dikatakan? Ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkan. Ini, ya. Dan Tuhan tunjukkan, Bapak Ibu dan Saudara, semua kita yang ada, termasuk dalam ibadah ini, Tuhan menguji akan iman percaya kita dengan menjadikan sesuatu hal bagi kita. Bagaimana kesanggupan kita, ya. Mungkin dijadikan kita rugi bagi orang yang berjualan, atau mungkin dijadikan kehidupan kita itu berbersama
Pikiran kehidupan kita itu yang harus mengalami pikiran yang seperti yang stres, pikiran yang blank. Di dalam segala keadaan itu bagaimana tanggapan kita di dalam firman yang sudah kita dengar. Supaya sungguh-sungguh kehidupan kita itu yang lepaskan diri dari penyakit kusta. Apa yang dilakukan Musa? Setelah dilihatnya tongkat yang ada di dalam yang dilemparkannya itu menjadi ular, dia lari. Ya. Anak Tuhan banyak yang demikian. Setelah dia menerima tantangan, masalah, yaitu persoalan dengan berbagai banyak hal, dia mau undur, malah dia bisa menjadi murtad. Ya, bisa menjadi murtad. Ada beberapa yang pernah saya dengarkan di sini, ya, yang ke sini datang, yang mau nikah, ya, yang mau nikah, lalu dengan hatinya yang tidak bisa lagi dalam keadaan hal itu karena dia sudah mencoba kesana kemari, ada beberapa pendeta tidak menerimanya. Betul. Lalu dibilang sama saya, kalau pendeta tidak mau lagi menerima kami, tidak ada lagi jalan lain, ya kami akan kaya agama saya. Ya. Mundur dari iman, mundur dari kepercayaan. Orang Kristen banyak yang mundur oleh karena tantangan, oleh karena sakit penyakit, oleh karena kerugian atau oleh karena ekonomi. Tidak usahlah beribadah, ya. Tidak usahlah datang ke gereja, tidak usahlah kenal orang itu, tidak usah dan tidak usah. Ya. Ini adalah bagian daripada dosa penyakit kusta. Ya. Kenapa? Karena tidak percaya. Karena tidak percaya. Musa melakukan hal itu sesudah dilihat Tuhan. Jadi begitu. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan terkejut kalau pencobaan datang. Jangan kalau kita menerima berkat lalu kita merasa wah puji Tuhan. Tapi kalau menerima persoalan, aduh, bisa lari daripada Tuhan. Salah satu kehidupan Nabi yang mau melarikan diri yaitu Yunus. Lihat, hidupnya mau jadi bagaimana? Akhir daripada hidup Yunus itu seperti apa? Karena tidak percaya dengan firman. Dia katakannya, bagaimana perjalanan saya dalam panas terik seperti ini? Sehingga Tuhan menumbuhkan pohon yang cepat tumbuh dan besar untuk melindungi dia dari terik matahari, dari panas. Tapi itu pun toh juga kurang dia percaya. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, di dalam berkat yang kita terima, sering kehidupan kita itu lebih atau kurang untuk mempercayai bahwa itu adalah dari Tuhan. Sering oleh karena pendapat kita sehingga kita berpikir karena itu adalah hasil upah dari pekerjaan yang kita kerjakan. Ya. Bagaimana kita untuk mendapatkan berkat yang Tuhan sudah sediakan ini? Saya mau katakan, kalau tetap dosa kusta ini di dalam kehidupan setiap orang Kristen atau setiap orang, ingat, tidak akan bisa mewarisi kerajaan surga, malah dibuang, dipindahkan ke tempat yang lain.
Tadi saya katakan ada 5. Yang pertama yaitu banyak alasan. Yang kedua mundur atau murtad. Ya. Murtad. Jadi jangan mau murtad. Bahkan jangan mau jadi mundur. Karena saya mau katakan bahwa kehidupan kita itu dari orang tua kita, khususnya orang kita barat, dari semuanya sudah menjadi Kristen. Ya. Sudah diterangi firman. Bahkan sudah ada yang sudah menerima Roh Kudus. Tetapi oleh karena sesuatu hal yang tidak bisa bertahan, sehingga mundur dari kebenaran itu. Tahu gak Bapak Ibu? Kalau kehidupan yang demikian adalah yang menjadikan anak Allah di dalam dirinya dan menghina. Dan lebih jelas mari saya minta satu orang membaca firman Tuhan, yaitu siang hari ini, Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Tolong ya secepatnya biar kita bisa membagi-bagi waktu. Ya, mari Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Silakan. Ya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Yang pernah mengecap karunia surgawi. Yang pernah mengecap yaitu firman Tuhan. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Iya. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Amin. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Iya terus. Namun yang murtad lagi. Kalau murtad lagi. Tidak mungkin dibarui sekali lagi demikian. Iya. Sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka bumi. Di dalam dirinya dan menghinanya. Ya. Makanya kita lihat, kalau yang tadinya orang Kristen, bahkan yang pendeta, yang sudah pendeta, kalau dia murtad, dia akan mempersalahkan Kristen. Untuk itu mewujudkan yang tadi, menghinanya di muka Allah. Jadi jangan ada satupun di antara kita yang mau mundur atau yang mau mundur. Bagaimanapun persoalan hidup ini pegang dengan firman dengan Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan pasti ada di dalam segala tantangan itu, di dalam masalah itu, di dalam kebutuhanmu, di dalam ekonomimu. Dia mau lihat seperti apa hidupmu beribadah kepada Tuhan. Dia mau tahu bagaimana pengorbananmu kepada Tuhan. Dia mau tahu bagaimana penyembahanmu kepada Tuhan. Atau apakah hanya begitu saja? Utamakan Tuhan. Mari kita utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita utamakan firman yang kita dengar untuk bisa bekerja di dalam hidup kita, sehingga hidup kita itu bisa aman. Bagaimanapun akan hidup kita, jangan kita salah, apalagi di dalam keadaan yang ada pada saat-saat ini. Kalaupun banyak yang memuji saudara, ya, saya mau katakan ada banyak yang memuji saudara, jangan saudara salah. Ada banyak juga yang membenci saudara. Ada banyak juga yang membenci kita. Lalu mana yang mau kita pegang? Yang membenci itu atau yang memuji itu? Ya. Kalau yang membenci itu contohnya sehingga kita menjadi mundur, sehingga kita menjadi pembenci, lalu bagaimana akan hidup ini? Penyakit kusta yang ada yang dimiliki orang itu, ya, itu bisa merajalela dan itu bisa menyembur atau bisa itu menular. Kenapa? Contohnya, saya tidak suka dengan hal ini, lalu diberitahukan kepada yang ini, saya tidak suka. Lalu diperpanjang lagi, apa tidak menular? Ya. Penyakit menular itu penyakit kusta. Dalam hidup rohani itu adalah penyakit kusta. Karena kurang percaya, tidak mau bertobat, tidak mau berubah, lalu mengutamakan hawa nafsu daripada Allah. Kalau kehidupan kita
itu mundur, yaitu murtad. Alkitab mencatat tidak akan mungkin bisa diperbarui. Jadi ada kesempatan bagi kita. Tuhan mau sembuhkan kita dari penyakit kusta yang ada ini. Iya. Lihat, Musa sesudah dilihat, tongkat itu artinya sebenarnya itu dengan kuasa. Kuasa Tuhan terjadi untuk kehidupanmu. Sekalipun engkau mengalami derita, sekalipun engkau mengalami rugi, sekalipun engkau mengalami sakit penyakit, ingat bahwa kuasa Tuhan itu terjadi untukmu. Tidak ada kekuatanmu untuk melepaskan engkau dari hal itu. Seperti apa yang saya rasakan Bapak Ibu? Ya. Siapa yang bisa menyelamatkan saya dari kematian itu? Yang orang berkata sudah mati, sudah meninggal. Siapa yang bisa menyelamatkan saya dari sakit penyakit itu? Termasuk dengan baru-baru ini, jantung yang tidak stabil, ditambah lagi dengan penyakit bagian dalam. Ada setiap bulan saya harus periksa dengan 2 keadaan ini. Periksa dengan jantung, beberapa hari kemudian periksa dengan bagian dada. Betul. Tapi saya tahu bahwa Tuhan luar biasa. Saya tidak mundur dengan keadaan itu. Saya semakin tegar dan saya berkhotbah dan saya melayani Tuhan. Dan saya tidak takut kalaupun kematian yang menjemput. Hidupku hanya satu hal, saya bisa masuk surga. Makanya saya mau tinggalkan penyakit kusta ini. Saya mau menjagakan diri saya supaya jangan saya berdosa kepada orang lain. Baik kepada pelayan-pelayan saya katakan, dan juga kepada jemaat Tuhan saya katakan, hari ini jangan mau mengutuki orang lain, tetapi berkatilah orang lain, berkatilah musuhmu, apalagi keluargamu, berkati keluargamu, supaya berkat Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu turun kepadamu. Jangan mundur oleh karena persoalan. Sedikit aja masalah dalam keluarga, suami istri hanya dengan yaitu mata yang hanya melihat dengan yang agak sinis langsung tak usah ibadah lah. Ya, mundur. Pertetapkan hidupmu, karena semua akan berlalu. Semua akan berlalu. Masalah yang engkau hadapi itu berlalu. Bukan hanya dengan hari itu, tetapi hari Tuhan pasti tentukan. Tetapi sekarang hatimu bagaimana untuk Tuhan? Apakah hatimu tetap dengan persoalan itu? Dan engkau membawakan itu menular kepada orang lain, untuk menjadi orang lain bermasalah kepada orang itu? Hati-hati. Hati-hati. Mulut adalah kunci kematian dan kehidupan. Kalau kamu lebih banyak berbicara dengan muluk-mulukan dalam hal dunia ini, untuk membuktikan hidupmu lebih benar di hadapan orang lain, tapi ingat, apakah benar kau di hadapannya Tuhan? Kalau memang demikian, kenapa kamu mundur? Kenapa mundur? Dengan mempunyai banyak alasan dalam kehidupan kekristenan sehingga mundur, berubah setia, bahkan berubah ibadahnya, berubah organisasinya. Kenapa? Kurang percaya. Ya, kita lihat yang ketiga. Ya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Amin. Bapak Ibu, kalau kehidupan kita percaya kepada Tuhan, iya,
Tuhan akan berfirman kepada kita seperti Dia berfirman kepada Musa. Ulurkan tangan, pegang tongkat ini, pegang ekornya. Ya, kalau dipegang kepalanya kan langsung dipatah. Jadi Tuhan penuh hikmat untuk yaitu memberikan pengertian kepada kita untuk kita bisa menghadapi hari-hari yang kita jalani. Supaya kembali berkat itu menjadi bagianmu. Seperti Musa kembali bisa memegang tongkat itu yang tadinya sudah menjadi bulat. Musa melakukannya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, satu hal untuk membuat kehidupan kita itu lepas dari penyakit kusta atau penyakit yaitu rohaniah yang tidak yaitu banyak atau yang ada alasan dan dengan hati yang mau mundur oleh karena kelemahan. Ya, mari bersemangat kembali. Ya, bersemangat kembali. Tangkap tongkat itu, tangkap ular itu, tangkap persoalan itu. Bagaimanapun persoalan, banyak persoalan di anak-anak yang masih belajar di sekolah, yang susah mempelajarinya, tangkap. Baik pemuda-pemudi dengan hubungannya, dengan pergaulannya, dengan yang lain sebagainya, bahkan untuk orang tua. Kembali tangkap persoalan. Ya. Tuhan memberikan kuasa bagi jika engkau ada semangat. Bagi orang yang bersemangat, apa yang terjadi? Coba kita lihat Amsal pasal 16 ayat yang ke-14. Ya, tolong silakan satu orang untuk lebih membaca dan lebih cepat lagi. Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Iya. Tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Coba, siapa yang bisa memulihkan semangat yang patah? Sudahlah. Ya, orang yang bersemangat menghadapi masalah dapat menanggung persoalan yang bagaimanapun itu. Ya, sekalipun engkau sudah menerima makian, cincaan, bahkan pukulan, ya, engkau tidak dihargai, engkau tidak diperhitungkan, tetapi engkau bersemangat di dalam Tuhan, itu semua angin berlalu. Orang yang bersemangat akan bisa menanggung penderitaan. Ya, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami penderitaan? Ada tak? Ya. Seperti nyanyian si Edisi Ditono masih ingat, hidupku yang sengsara penuh dengan penderitaan. Manusia penuh dengan penderitaan oleh karena dosa. Ya. Jadi kalau ada masalah, tambahkan semangatmu untuk Tuhan, tambahkan ibadahmu, tambahkan doa. Engkau akan melihat tangannya yang terulur itu menolong hidupmu. Orang yang bersemangat. Tetapi siapa yang bisa memulihkan semangat yang sudah patah? Tidak sedikit perempuan, saya tidak tahulah. Ya, kalau sudah patah hati, patah semangat, toh, ya, akhirnya apa? Anehnya apa? Ya, rambutnya bisa dijadikannya seperti laki-laki. Yang kedua apa? Diamnya setengah mampus. Waktu kita tanyain dia, waktu orang yang berpatah hati, mana mau? Makanya suami istri kalau ada masalah jangan mau biar, supaya semangatmu jangan menjadi patah. Ya. Terima keadaan itu. Mau Tuhan memperhadapkan itu untuk engkau, untuk bagaimana
semangat ada di dalam Tuhan. Amin. Ya. Tambahkan semangat yang ada di dalam Tuhan. Ya. Yang keempat, yaitu berdosa atau dusta, yaitu ayat yang keempat. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Yang kelima, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadanya. Tuhan mau menunjukkan kepercayaan itu kepada Musa. Tetapi bagaimana? Ayat 6 lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam baju. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Yang kedua, kenapa? Karena tidak percaya. Biar mereka tahu bahwa hanya Aku aja Tuhan. Supaya mereka jangan menyembah yang lain. Supaya kita jangan menyembah yang lain. Kita hanya menyembah Dia di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tetapi kalau juga kita menolak, kita tidak mau mengetahui atau tidak mau menikmati yaitu berkat yang Tuhan sediakan itu, Tuhan akan uji lagi. Musa diuji lagi. Masukkan tangan ke kantong. Dimasuk. Memang Musa menurut. Ya, Musa menurut. Makanya ada keuntungan bagi orang kita, orang Kristen, baik bagi jemaat Tuhan, kalau kehidupan kita itu menjadi penurut. Karena Tuhan pasti mengubah di dalam segala keadaan. Musa memasukkan tangannya, ya, disuruhnya buka tangan, tarik tangan, dilihatnya sudah menjadi putih seperti salju. Tahu tangan itu? Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, dengan berbagai macam alasan kita perbuat dengan berbahasa lain, perbuatan kita juga akan menjadi dosa. Dan bukan hanya untuk kita, baik untuk orang lain. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang diberkati, mari lepaskan diri, bertobat. Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Berkat itu dekat bagimu. Kalau kita mengubahkan hati kita, kita tidak banyak alasan, tidak banyak neko-neko di dalam hal ibadah kita, di dalam hal penyembahan kita, di dalam hal yaitu kelakuan kita. Suku kita hanya mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Apapun namanya persoalan-persoalan yang kita hadapi, tetap kita bersemangat. Tetap kita bersemangat. Tetap kita percaya, tidak mau mundur dengan ada masalah persoalan apapun. Lihat, Tuhan berkata, ya, yang kelima adalah sebenarnya berdoa. Ya, berdoa, mengetahui kehendak Tuhan. Apa yang perlu kita ketahui dalam kehendak Tuhan? Ayatnya yang ke-12 di dalam Keluaran pasal 4 ayat 12, ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah Aku, yakni Tuhan? Segala sesuatu itu adalah dari Tuhan. Kenapa mau kehidupan kita mengambil keputusan dengan pribadi kita untuk membenarkan diri kita dan menyalahkan Tuhan? Saya rugi karena tadinya sebenarnya sudah untung, tapi oleh karena datang orang sana
sehingga tidak dapat saya untung. Karena barang itu sudah diambil orang itu. Contohnya, Bapak Ibu, kita harus menyikapi keadaan-keadaan yang kita alami. Ya. Kita harus bisa menyikapi keadaan-keadaan yang kita alami, apapun itu. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagaimana kita bersandar, berharap, bersemangat dengan Tuhan, dengan tidak banyak neko-neko atau alasan-alasan lain. Bagaimana kita sesudah kita renungkan baik-baik, ya, firman Tuhan itu memberikan semangat bagi kita, memberikan semangat. Sekalipun kita sudah diejek, ya, sudah diperlakukan yang tidak benar, tapi kita tidak berdosa kepadanya. Kita tidak mampu melakukan dosa itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa dosa itu? Upah dosa adalah maut. Jadi kalau ada dosa atau penyakit kusta yang ada di dalam hidup kita, kemaut, nah ya, kemaut. Coba ayat yang terakhir dikatakan Roma pasal 6 ayat 23. Apa dikatakan di sana? Roma pasal 6 ayat 23. Silakan. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal Iya. dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yaitu adalah apa? Kasih tahu. Kalau hidup kita itu selamat. Tapi upah dosa, dosa apapun yang menguasai hidup kita, itu akan membawa maut kepada kita nanti. Ya. Penyakit-penyakit kusta ini, lihat, akan dipindah, tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Kalau masih Tuhan percayakan ke minggu depan, masih banyak lagi aturan-aturan yang ada dengan penyakit kusta ini. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita percaya kepada Tuhan dan kita bersemangat kepada, dan jangan banyak alasan. Ya, alaskanlah Tuhan di dalam segala aktivitas, di dalam segala lakumu, dalam segala hidupmu. Ya, kalaupun engkau menerima dengan berbagai macam, itu adalah kehendak Tuhan bagimu, membentuk engkau untuk menjadi alatnya, menjadi hamba, menjadi nabinya di hari yang kedepan. Ya, jangan lakukan yang baik, jangan mundur dari masalah ini seperti musuh. Ya, tetapi tangkaplah masalah itu, karena itu adalah bagian dalam hidupmu. Ya. Yang tadi saya sudah katakan, dalam kehidupan orang yang mau diatur, sungguh ada pertobatan dan ada perubahan seperti Musa. Ya. Jadilah hidup kita menjadi Musa di dalam akhir zaman ini, yang sungguh yaitu mau mendengar firman. Bagaimanapun kemampuan kita, Tuhan tahu kita. Tuhan tahu bagaimana kemampuan Musa. Dan Musa tetap meremel dan dia itu berkata, saya tidak sanggup. Ya. Disitulah Tuhan menunjukkan kasih kuasa-Nya itu kepada jemaat Tuhan. Kalau kehidupan kita itu merasa minder dan merasa kurang percaya diri dan merasa tidak sanggup dan tidak bisa beribadah dengan sesungguhnya, itulah jalannya Tuhan membentuk hidupmu adalah masalah itu. Ya, masalah itu. Terimalah masalah itu, peganglah dia akan menjadikan yang terbaik. Dan kau akan semakin mempercayai firman yang diberitakan kepada oleh Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Itulah firman Tuhan bagi kita siang hari ini.